Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Karawet Mojo, nomor induk mahasiswa 931201319 akan menjelaskan tentang apa itu bank sentral jika dipandang dalam syariat Islam. Baik, kita mulai dari pengertian dari bank sentral terlebih dahulu. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang mengatur dan mengawasi terkait dengan kebijakan moneter yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan tugas dan wewenang untuk mengatur dan memanipulasi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat agar sesuai dengan keperluan masyarakat sehingga perekonomian bisa berjalan dengan baik. Jadi bank sentral ini secara garis besar memiliki dua peranan, yaitu salah satunya seperti yang saya ucapkan tadi, untuk menstabilkan atau mengatur dan memanipulasi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu juga diberikan kewenangan untuk mengatur mengawasi sistem moneter yang berkaitan dengan uang dalam satu masyarakat atau negara. Nah, di Indonesia, di negara kita, saya ulangi. Di Indonesia yang diberikan tugas sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia atau BI. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Selanjutnya bank sentral jika ditinjau dari syariat Islam. Sebenarnya adakah di dalam sistem ekonomi Islam itu yang serupa dengan bank sentral? Ternyata ada terkait hal itu, yaitu adalah lembaga Baitul Mal. Pada masa Rasulullah dan sahabat serta tabi'in, itu Baitul Mal sangat berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam pada saat itu, di mana seluruh harta kekayaan suatu negeri itu diserahkan atau diawasi secara langsung oleh Baitul Mal. Selanjutnya peranan dan fungsi bank sentral di Indonesia. Bank sentral seperti yang saya katakan tadi diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan moneter sebagai penguasa moneter. Dalam praktiknya pemerintah pusat melakukan fungsi yang terutama berhubungan dengan dana moneter atau dana uang internasional dan mencari pinjaman ke negara-negara lain dengan bank-bank umum. Seperti itu. Terus fungsinya yang lebih rinci adalah memperlancar lalu lintas pembayaran sebagai lembaga mencetak uang, kartal, serta menyelenggarakan clearing antara bank umum. Bank sentral sebagai bankir, artinya memiliki tugas untuk memelihara rekening pemerintah, memberikan pinjaman sementara maupun pinjaman khusus, menerima pembayaran pajak, melakukan jual beli valuta asing, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke subbab terakhir, yaitu perbedaan bank sentral dan bank syariah. Perbedaannya adalah secara mudahnya disebutkan bahwa bank sentral itu kekuasaannya lebih luas daripada bank syariah, di mana bank syariah ini di bawah pengawasan Bank Indonesia. Jika kita ngomong aturan yang ada di Indonesia, itu posisi dari bank syariah itu berada di bawah pengawasan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Semua kegiatan bank syariah dan bank konvensional lainnya diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Sentral. Karena apa yang dilakukan oleh bank umum dan bank syariah akan sangat mempengaruhi kestabilan perekonomian negara. Dan untuk melaksanakan kebijakan moneter, di mana bank sentral membutuhkan bantuan dari bank umum dan bank syariah. Misalnya saja dalam menetapkan besarnya suku bunga. Seperti itu. Bank sentral memiliki kewenangan secara utuh untuk menetapkan berapa suku bunga yang harus dibayar. Sedangkan bank umum dan bank syariah
yang menggunakan sistem suku bunga wajib melaksanakannya. Jadi bank umum dan bank syariah ini sebagai pelaksana dari kegiatan yang dilakukan oleh bank sentral. Oke, mungkin cukup itu dulu untuk kesempatan kali ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan di forum grup WA atau di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.